Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Johar yang kami hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia, keislaman, keimanan yang masih kita miliki hingga hari ini. Dan seperti biasa kita berjumpa kembali setiap Jumat malam untuk bisa mengkaji bersama ilmu-ilmu agama yang insya Allah bermanfaat untuk kita dan kita usahakan untuk bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya. Kita awali kajian pada malam hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Bapak-bapak sekalian, pekan lalu kita sudah membahas tema yang sebelumnya ini ya, yang meletakkan kedua tangan di atas dada. Kemudian malam ini kita akan membahas mengenai larangan ihtisar. Atau sudah lewat kayaknya. Ini sudah lewat ya? Oh iya. Terakhir sampai doa istiftah. Istiftah ya. Oh iya sorry ini ini belum diupdate di ya. Oh di itunya belum diupdate ya Pak Adi ya. Belum ada yang update kayaknya. Oh istiftah ya betul. Sudah selesai belum ya istiftah kemarin ya? Belum semua Pak, baru nomor 4 kayaknya, ada awalul muslimin dengan minal muslimin ya kan? Iya, belum selesai, betul. Halaman 300-an ya? Halaman 323, seingat saya nih. 323 itu halaman apanya? Halaman bukunya. Halaman bukunya ya, Ustadz ya. Oke, sebentar ini. 323. Ini saya share screen deh. Oke. Pak Adi mau share screen? Ada nih udah. Oke. Ini 323. Ya. Oke ya, pekan lalu kita membahas sebagian tentang doa istiftah atau iftitah. Ada berbagai macam bacaan doa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kemarin sudah kita bahas sebagian dan kemudian malam hari ini akan kita lanjutkan. Harapannya bisa selesai ini doa istiftahnya. Nanti pekan depan kita lanjutkan ke tema berikutnya. Baik, Ustadz Johar, kami persilakan kepada Ustadz untuk menyampaikan materinya. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak, sahabat-sahabat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama tentunya senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia, taufik, hidayah yang diberikan kepada kita. Malam hari ini alhamdulillah
dengan kesibukan kita masing-masing, Allah masih memberikan kita kesempatan, kemampuan untuk kita sama-sama hadir kembali dalam majelis ilmu untuk malam hari ini. Kita insya Allah akan melanjutkan kajian kita dari kitab Sifat Salat Nabi yang membahas tentang tata cara bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan atau mengajarkan kepada kita gerakan-gerakan salat, sebagaimana yang beliau sabdakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Nah, yang kita pelajari sekarang ini bisa jadi sebagian kita insya Allah sudah tahu kan gerakan sholat, bacaan sholat. Selama ini kita sudah sholat. Cuman kenapa kita tetap perlu belajar untuk mengetahui dalilnya, gitu ya. Jadi bukan harus hafal, tapi paling tidak kita tahu kita. Selama ini mungkin kita sholat karena diajarkan atau karena ngikut atau ya karena melihat-melihat begitu. Tapi untuk mengkaji secara langsung dalil-dalilnya, gitu ya, apa sih hadisnya atau ayat Qur'annya atau perkataan para ulamanya, itu mungkin selama ini belum berkesempatan atau kita ya belum ada waktu untuk mengkaji itu gitu. Kesempatan kita ini alhamdulillah ya kita gunakan untuk itu, walaupun untuk temanya atau materinya saya rasa insya Allah semuanya kan sudah tahu ya gerakan-gerakan sholat, tapi ya tadi supaya apa yang kita amalkan kita tahu landasannya. Ya, kenapa sih kita takbir tangannya di telinga atau ada yang sejajar dengan bahu? Kemarin insya Allah. Nggak harus hafal kok. Kita nggak harus hafal dalil. Karena kalau kita hafal dalil, kita jadi ulama semua kan gitu ya. Artinya nanti ngalahin Imam Syafi'i. Ya. Maka yang penting kita tahu. Oh kita pernah mengkaji tentang itu. Sehingga kalau seumpamanya nanti ada yang ngajak diskusi, kenapa ente begini sholatnya? Sementara yang lain ngelihat sholatnya seperti itu. Saya pernah kajian kemarin di halaqah ekspatriat itu ini ya, akhirnya kita bisa merujuk bukunya, sehingga kita bisa sampaikan ini loh dalilnya. Itu sih yang lebih penting sebenarnya ya, karena kalau untuk gerakan-gerakan bacaan-bacaan saya rasa kita semuanya insya Allah sudah tahu gerakannya, sudah tahu bacaannya. Cuman kenapa kita membaca itu, kenapa kita memilih yang satu dari yang lainnya, ya nanti kita akan pelajari sama-sama dalil-dalilnya atau penjelasan-penjelasan dari para ulamanya. Kita terakhir membahas tentang doa istiftah atau doa iftitah. Doa istiftah ini adalah doa yang dibaca setelah seseorang melakukan takbiratul ihram sebelum dia membaca surat Al-Fatihah. Ya, beberapa hadisnya sudah kita baca kemarin. Ada satu hadis yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW setelah takbir sebelum Al-Fatihah itu beliau diam. Kemudian para sahabat bertanya, Rasulullah, kami melihat engkau diam. Artinya kami melihat nggak ada suaranya. Gitu. Apa yang kau baca? Kemudian Rasulullah mengajarkan doanya. Doa yang sudah kita pelajari, yang sudah kita lewati kemarin. Pertama doa, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i wal thalji wal barad. Ini doa istiftah yang pertama. Ada yang sebagian memakai ini. Oh ya, berarti selama ini saya pakai ini. Ada loh dalilnya. Ini dalilnya kan. Gitu. Atau selama ini saya tidak pakai ini. Ada nggak yang lain? Ada. Nomor 2 yang juga sudah kita pelajari kemarin. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa. Sebagian mengatakan hanifan muslimah. Ada sebagian yang cukup dengan hanifah. Hanifan muslimah wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ada kemarin yang dibaca wa ana minal muslimin sebagai bentuk ta'adduban. Ta'adduban itu sebagai bentuk menjaga adab kepada Rasulullah SAW. Karena yang pertama Islam adalah Rasulullah gitu ya. Maka awal diganti dengan minal muslimin. Wa ana minal muslimin. Sudah kita singgung kemarin, ya dua-duanya itu ada alasan masing-masing dari para ulama. Maka kita mau pakai wa ana awalul muslimin, monggo silakan. Ada pakai wa ana minal muslimin juga silakan.
Kemudian lanjutannya, doanya ini belum selesai. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdik anta rabbi wa ana abduk zalamtu nafsi wa a'taraftu bi dhanbi faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadaik wasyarru laysa ilaik wal mahdi man hadait ana bika wa ilaik la manja wa la malja minka illa ilaik tabarakta wa ta'alait astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini agak panjang, tapi biasanya kita menghafalnya sampai di wa ana minal muslimin atau wa ana awwalul muslimin. Artinya doa itu juga ada hadisnya yang itu tadi. Kemudian ada sebagian yang menambah. Kadang-kadang kita pakai Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Sudah kita singgung belum ya? Kayaknya sudah kita singgung juga. Doa yang ketiga, anta rabbi wa ana abduk Allahumma antal maliku la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdik. Artinya dari yang panjang tadi kemudian ditambahin dengan itu. Kemudian ada juga doa yang lain, subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Ini redaksi yang kelima. Setahu saya, seingat saya ini, kita sampai di redaksi yang kelima. Jadi di halaman berapa sih? Halaman 323 kayaknya. Betul lah, betul ya. Oke, seperti biasa, itu tadi muqaddimah, sekedar prolog ya. Artinya insya Allah, walaupun yang kita pelajari ini sesuatu yang sudah sering kita amalkan, tapi insya Allah kita masih mendapatkan banyak input, terutama adalah supaya kita semakin mengetahui dalil atau alasan atau apa yang kita amalkan. Karena memang banyak amalan yang kita lakukan ini ya karena apa ya? Ya karena kita diajarkan gitu saja kan. Karena dulu ketika kecil kita diajarkan begitu. Tapi nggak ada kesempatan kita secara sendiri untuk kita mencari tahu dalil-dalil. Ya, baik Ustadz. Kita ini. mulai baca ya Ustadz ya. Gimana sih Bang? Ya, silakan dilanjut. Oh iya. Kalau nggak ada kesempatan seperti ini, mungkin kita nggak ada waktu secara pribadi ya untuk baca-baca buku. Maka kadang-kadang kita perlu paksaan dari komunitas, dari kawan, dari jamaah gitu ya. Oh ada kajian akhirnya gitu. Kalau nggak ada, ya kita mungkin nggak pernah buka sama sekali. Oke, kita akan baca. Saya mulai dari saya atau ada yang mau mulai? Boleh nggak apa-apa Ustadz Johar? Bisa Oke. dimulai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Redaksi yang kelima. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Ini redaksi yang cukup pendek. Dibanding dengan sebelum-sebelumnya, ini yang paling pendek. Yang paling panjang tadi, wajah tu wajhiyah dan lain sebagainya sampai di akhir ya. Walaupun biasanya nggak dihafal semuanya. Nah ini yang dibanding umum baik-baik ini juga ini yang lebih pendek. Kemudian ini artinya maha suci engkau ya Allah dan segala pujian hanya bagimu, maha mulia namamu, maha tinggi kehormatanmu, tiada ilah, tiada Tuhan maksudnya yang hak selain engkau. Kemudian dalilnya apa? Dalilnya Rasulullah SAW bersabda, Inna habbal kalami ilallah an yakulal abdu subhanakallahumma titik-titik maksudnya lanjutannya ke setia. Jadi sebaik-baik ucapan maksudnya sebaik-baik ucapan pujian bagi Allah yang diucapkan oleh seorang hamba adalah perkataan subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Kita mencoba untuk mencari footnote yang ada tulisan Arabnya ya. Oke, lanjut nomor 6. Serupa dengan doa sebelumnya dan pada sholat lail dengan menambah ucapan la ilaha illallah thalathan 3 kali, Allahu akbar kabira thalathan. Artinya berarti redaksi yang kelima tadi, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka, kemudian dibaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira. Nah, itu redaksi yang ke-6. Hadisnya di footnote
Hadis nomor 7 diriwayatkan dari hadis Ibnu Umar, beliau berkata, "Bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, idz qala rajulun minal qaumi fadzakarahu." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ajibtu laka, futihat lahu abwabus sama." Qala Ibnu Umar, "Fama taraktuhunna mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalik." Ketika kami sedang mengerjakan salat bersama Rasulullah, yang menceritakan Ibnu Umar. Ketika kami salat bersama Rasulullah, seseorang yang bersama kami mengucapkan titik-titik, mengucapkan doa tadi itu. Ini kan, subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Kemudian la ilaha illallah ya, 3 kali, kemudian Allah akbar kabira 3 kali. Dia baca itu. Ya, jadi ketika salat dia datang, dia kemudian membaca doa iftitahnya, dia baca itu. Rasulullah mengatakan, saya benar-benar dibuat kagum karena ucapannya. Pintu-pintu langit terbuka karena ucapannya. Nah, ini diantara hadis tentang keutamaan atau fadilah doa itu tadi. Maka Ibnu Umar berkata, sejak saat itu, ya, saya tidak pernah sekalipun meninggalkan bacaan doa itu sejak saya mendengar Rasulullah mengatakan tersebut. Dari sini, maka Ibnu Umar berarti doa istiftahnya beliau membaca itu. Membaca yang mana tadi ya? Ya, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira. Oke. Kemudian selanjutnya hadis yang lain Orang yang di sini siapa ya, Ustaz? Ya, nggak disebutkan di sini. Iya. Ya. Kadang-kadang kita ada hadis yang memang nggak disebutkan, kemudian Allah alam ada hadis yang lain mungkin yang disebutkan, tapi kadang-kadang ya ini nggak disebutkan gitu siapa orangnya. Oke, saya baca lanjutannya Pak Adi ya. Berarti nggak penting, namanya nggak penting berarti. Bisa jadi, Ya. tapi kalau penting pasti dikasih tahu. Bisa jadi nggak penting, bisa jadi karena terlalu penting gitu, nggak perlu disebut gitu. Sebagian ulama mengatakan kemungkinan ini softnya itu di depan karena terdengar oleh Rasulullah. Biasanya soft depan itu ya jenderal-jenderal istilahnya gitu. Tapi tidak tahu juga karena Rasulullah mendengar dengan jelas. Jadi kemungkinan yang sholat ini darah itu merah jenderal. Jadi kemungkinan orang nggak penting ya, orang-orang biasa gitu ya, nggak tersebut. Kemungkinan juga ya mungkin karena terdengar jelas Rasulullah. Kalau di belakang Rasulullah nggak mungkin kan orang kerucut gitu ya. Pasti ya kemungkinan ya pembesar-pembesar. Oh, ini ceritanya Ibnu Umar sholat bersama Rasulullah ya. Yang orang sebelahnya dia sahabat juga berarti ya. Iya, sahabat pasti sahabat. Doa yang dibaca itu terdengar dia. Terus setelah itu Rasulullah yang mengkomentari ya. Ya. Mengomentari apa yang dibaca oleh seseorang tadi gitu ya. Ceritanya begitu nggak hadis ini? Tidak, Rasulullah mendengar. Dia Gimana nih maksud hadisnya? Rasulullah mendengar bacaan itu. Atau bisa saja dibuat mendengar. Sebenarnya dia jauh tapi Rasulullah dibuat mendengar. Jadi kita nggak tahu posisi pastinya di mana. Iya. Artinya ini Ibnu Umar, ya kan? Ya, bisa jadi Ibnu Umar itu memang di sekitaran situ berdekatan dengan orang ini, ya kan? Ya, artinya posisi kan dia sholat bersama Rasulullah SAW. Ya. Itu. Yang kedua, kalau dari redaksi hadis ini Rasulullah itu dengar gitu. Jadi bukan diceritakan setelah sholat. Karena Rasulullah melihat tadi, ketika Rasulullah sholat itu tadi ya, melihat pintu langit itu terbuka. Dengan doa yang dibacakan, doa itu dibaca ketika sholat. Gitu. Nah, baru ceritanya itu setelah sholat. Kan tidak mungkin Rasulullah kemudian mengatakan ketika sholat. Bahkan nanti di redaksi yang lain Rasulullah tanya, siapa yang tadi baca? Oh, kekerasan berarti bacanya ya. Nah ini hadisnya kita lihat ya yang selanjutnya nih. Oke, siap. Ja'a rajulun wa nahnu fi as-saffi khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadakhala fi as-saff. Jadi seseorang masuk ke dalam shaf kami di belakang Rasulullah. Lalu dia mengucapkan, ya, faqala Allahu akbar kabira
wa subhanallahi bukratan wa asila. Qala, beliau berkata, farafa'al muslimuna ru'usahum wastankarur rajul. Beliau berkata, artinya mengisahkan ini Abdullah bin Abu Aufa. Para sahabat lantas mengangkat kepala mereka dan mengingkari orang tersebut. Mereka berkata, siapa yang telah mengangkat suaranya melebihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah menyelesaikan sholat, beliau bersabda, siapakah yang telah mengeraskan suaranya tadi? Lalu ada yang berkata, wahai Rasulullah, inilah dia orangnya. Beliau bersabda, demi Allah, saya telah menyaksikan ucapanmu naik ke atas langit hingga pintu langit terbuka dan masuk ke dalamnya. Nah, ini yang pertama. Safnya ini namanya masih dia juga ya. Masih kemungkinan wallah alam. Ini kan disebut syahid ya. Syahid itu artinya hadis yang menguatkan. Hadis menguatkan itu bisa jadi itu kejadian yang sama, bisa jadi dua kejadian yang berbeda gitu. Bisa jadi Pak, bisa jadi sesuatu itu pernah terjadi dua kali ya dengan dua sahabat yang berbeda. Karena di sini kan Allahu Akbar kabira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kalau yang dalam redaksi yang dari Ibnu Umar tadi doa yang subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka asmuka. Ya kan? Memang ada Allah Akbar kabironya, tetapi la ilaha illallahnya ada. Kemungkinannya tuh. Maka dalam kajian hadis ini memang ya bisa dibilang susah-susah tapi menantang gitu. Kadang kayak gini. Nah, gini kita menyimpulkannya ini kejadian yang sama atau dua kejadian yang berbeda. Karena perawinya berbeda. Abdullah bin Abi Aufa. Kalau yang tadi Abdullah ibnu Umar. Nah, kalau di sini disebutkan seseorang datang saf di belakang Rasulullah SAW. Kemudian di sini Rasulullahnya sama ya? Gimana Pak? Komentar Rasulullahnya sama ya? Nah, komentar Rasulullahnya sama. Ya, cuman tadi ada beberapa redaksi itu yang nggak sama persis lah istilahnya. Tapi dalam ilmu hadis itu kan nggak harus redaksi itu nggak harus sama, nggak kayak Quran. Maka dalam kajian hadis itu redaksi boleh diubah oleh perawi dengan maksud yang sama. Maka antara satu hadis dengan hadis yang lainnya kadang-kadang kita mendapatkan perbedaan redaksi. Bukhari dan Muslim ada perbedaan redaksi. Karena perawi itu boleh ya artinya tidak merupakan suatu kesalahan atau dosa gitu ya. Dia mengubah suatu kata yang sepadan dengan kata yang dia dapatkan dari Rasulullah. Tapi kalau Quran kan tidak boleh. Quran nggak boleh diubah satu kata pun atau diubah walaupun sama. Bisa dengan mampu. Kalau memang perkataannya bisa ya harus bisa. Nggak boleh diganti dengan mampu gitu. Nah, tapi kalau dalam hadis itu kan boleh itu. Sehingga kadang-kadang begitu. Ini satu kejadian tapi memang periwayatannya itu perawinya ada yang mungkin bukan mengubah ya membahasakan dengan bahasa yang berbeda dengan perawi lain, atau memang ini dua kejadian yang berbeda. Ala kulli hal di sini menjadi penguat atau menjadi dalil bahwasanya tadi ada doa yang lain selain wajah wajhiyya dan Allahumma barik ini. Di sini ditambahkan Allahu akbar kabira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, beliau bersabda, siapakah telah mengeraskan suaranya tadi? Lalu ada yang berkata, wahai Rasulullah, inilah dia orangnya. Demi Allah, saya telah menyaksikan ucapanmu naik ke atas langit hingga pintu langit terbuka dan masuk ke dalamnya. Boleh nggak sih mengeraskan bacaan yang sir gitu? Artinya kalau seumpamanya kita sholat zuhur, itu kan seharusnya sholat zuhur itu kan sir ya. Nggak kedengeran suara gitu. Boleh nggak kita itu sholat zuhur itu pakai suara keras? Artinya kayak sholat maghrib atau sholat isya. Secara hukum tidak salah, tidak membatalkan sholat dan juga tidak tidak mengurangi kesempurnaan sholat. Hanya saja tidak afdol gitu. Jadi lebih afdolnya memang sholat malam itu sholat yang dilakukan di malam hari dijaharkan. Kalau sholat yang dilakukan di siang hari dia disirkan. Tapi nanti ada ini juga pertentangan juga. Kenapa sholat sunnahnya nggak dikeraskan? Ya kan? Kita sholat duhur, kita sholat maghrib kan keras. Tapi kenapa qobliyah ba'diyah maghrib nggak keras? Sementara sholat tarawih keras. Ya kan? Keras apa lagi? Sholat malam kadang keras, kadang enggak. Maka ada perselisihan ulama di situ. Ala kulli hal, masalah mengeraskan tidak mengeraskan suara bacaan itu bukan masalah rukun, itu hanya afdaliyah saja.
Jadi lebih diutamakan. Maka kalau sebenarnya untuk menemukan ada imam yang salah, dia sholat zuhur kok mengeraskan suara, sudah di subhanallah, ternyata dia masih terus mengeraskan, ya sudah, nggak usah dibatalkan sholat. Tidak masalah. Karena sebagian orang nggak tahu, akhirnya dia membatalkan. Woi, gitu. Kok suaranya keras? Volume bro, gitu kan. Nah, itu kan nggak tahu begitu ya. Sama seperti sholat maghrib juga. Sebagian kita kan sholat maghrib kadang-kadang juga suaranya nggak dikeraskan, apalagi kalau sholat sendiri. Padahal lebih diutamakan juga sholat maghrib, isya, subuh itu walaupun sendiri tetap kita dianjurkan untuk mengeraskan suara. Ya, sholat malam, ya kan? Oke. Ya. Sedikit nih. Ini kan terus Rasulullah mengomentarinya setelah selesai sholat ya, siapa dan menanyakan siapa yang telah mengeraskan suaranya ini. Jadi yang dikomentari Rasulullah itu bacaannya atau karena suaranya dikeraskan ya? Ya. Kalau saya lihat sih dua-duanya. Makanya nembus ke langit. Nah, bisa jadi pengertian terbalik ya. Biar doanya nembus ke langit, bacanya dikeraskan. Gitu. Rasulullah tidak melarang gitu kan? Gimana? Bisa jadi pengertian begitu nggak ya? Boleh? Nanti habis ini untuk sholat zuhur keras-keras nanti. Iftitahnya jadi dikeraskan karena kan sebelumnya sahabat-sahabat kan malah wah orang ini kok suaranya keras gitu kan? Iya. Rasulullah tidak menegurnya dengan kamu jangan kerasin suaranya. Kalau iftitah itu pelan-pelan aja, saya kan pelan-pelan. Kamu kok ngerasin? Tapi Rasulullah malah memujinya, demi Allah saya telah menyaksikan ucapan naik ke dalam langit. Iya. Pengertian gimana nih? Ya. Jadi dalam ilmu hadis ada istilah hadis takriri. Hadis yang terjadi artinya suatu peristiwa yang terjadi di zaman Rasulullah, nggak dilakukan oleh Rasulullah tapi tidak disalahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, dibenarkan. Jadi hadis takriri itu Rasulullah nggak melakukan. Hadis itu kan ada 4. Ada hadis fi'li, hadis perbuatan Rasulullah. Ya kan? Seperti tadi Rasulullah membaca doa Allahumma ba'id baini, itu kan perbuatan Rasulullah kan? Diriwayatkan oleh beberapa sahabat itu. Ada hadis qauli. Hadis qauli itu anjuran, perintah sesuai dengan lisan Rasulullah. Kalau kamu makan pakailah tangan kanan, gitu ya. Ya kan? Ya, kul biyaminika wa kul biyaminika. Kalau kamu makan pakai tangan kanan. Kan itu ucapan Rasulullah. Perbuatan Rasulullah gimana? Ya nanti dulu. Yang penting yang hadis yang saya baca ini namanya hadis qauli. Ucapan Rasulullah. Nanti kalau ternyata diriwayatkan juga Rasulullah SAW makan dengan tangan kanan, ya berarti itu hadis qauli ada, hadis fi'li ada. Nah yang ketiga ada hadis tadi, hadis takriri. Rasulullah nggak mengatakan, Rasulullah tidak melakukan, tapi Rasulullah membiarkan. Artinya Rasulullah nggak memberikan komen atau memberikan komen, tapi dalam artian menegaskan kebenarannya. Maka itu disebut hadis. Artinya Rasulullah SAW, kalau dari riwayat-riwayat yang kita baca, kan beliau nggak membaca doa ini kan? Yang riwayatnya kan beliau baca doa tadi itu. Doanya apa? Allahumma ba'id baini. Kemudian doa yang lain beliau membaca wajhiyah itu. Nah, tentang subhanakallahumma yang ini Allahu akbar kabiro ini ya. Ini kan sahabat yang membaca terus Rasulullah tidak menyalahkan gitu. Nah, maka kalau disebut hadis qauli, Rasulullah nggak menganjurkan untuk baca ini atau nggak mengajarkan untuk baca ini. Dan kalau dianggap hadis fi'li juga Rasulullah nggak membaca hadis doa ini dalam sholat. Tapi Rasulullah nggak menyalahkan. Kalau sesuatu yang nggak disalahkan Rasulullah berarti boleh. Maka tadi kalau dari sini mengeraskan suaranya berarti boleh karena Rasulullah nggak menyalahkan. Karena Rasulullah nggak mungkin membiarkan suatu kesalahan itu berlalu tanpa ditegur. Kalau itu salah. Kalau itu salah pasti Rasulullah. Karena nggak mungkin Rasulullah itu membiarkan sesuatu yang nggak benar. Tapi kalau dibiarkan berarti itu dibolehkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, untuk masalah bacaannya ini selain dibiarkan Rasulullah juga diberikan komentar positif gitu. Demi Allah saya telah menyaksikan ucapanmu naik ke atas. Jadi ucapannya ini bukan cara mengucapkannya, tapi kalimat yang diucapkannya.
Artinya yang menembus langit itu bukan kerasnya, tetapi bacaannya. Walaupun bacaan itu nggak dikeraskan, dia tetap menembus langit karena bacaannya itu. Dikuatkan dengan hadis sebelumnya kan? Hadis sebelumnya kan nggak disampaikan bahwasanya itu apa orangnya membaca dengan keras kan? Ya, cuma terdengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sini yang dimaksud menembus langit ini adalah ucapannya, bukan cara pengucapannya. Cara pengucapannya memang nggak disalahkan Rasulullah. Kalau nggak disalahkan berarti boleh gitu. Tapi bukan harus. Artinya bukan harus. Sesuatu yang nggak disalahkan itu bukan berarti harus kita lakukan yang enggak. Ya kita lihat keadaan kita. Kalau antum sendiri keras-keras tidak masalah, nggak mengganggu orang lain sholat. Tapi kalau seumpamanya kita ya sholat berjamaah, kanan kiri depan belakang kita ada semua, maka ya kalau semuanya kita baca keras-keras malah ganggu orang. Di zaman sahabat aja sahabat pada melotot gitu. Dan ketika itu memang di awal-awal sholat itu masih boleh berbicara-bicara, masih boleh tolak-tolak. Gitu ya. Maka ini sahabat juga ini mungkin ini di awal-awal syariat sholat. Karena sholat pernah dibolehkan berbicara sehingga kita menemukan hadis itu ada sahabat Rasulullah itu yang ketika sholat ngobrol dia, gitu ya. Jika masih boleh tolak-tolak. Nah ini mungkin wallahu alam saya belum bisa memastikan. Tapi kalau dari redaksi ini kan mereka ini kan siapakah ini kata para sahabat lantas mengangkat kepala mereka dan mengingkari orang tersebut. Mengangkat kepala kemungkinan besar oleh melihat ya. Siapa yang ini ngomong gitu ya? Berkata ya, mereka berkata. Habis sudah takbiratul ihram masih ngomong ini ceritanya ya. Wallahu alam untuk ngomongnya ini pertanyaan siapa yang telah mengangkat suaranya lebih ini ketika sholatnya apa setelah sholatnya? Artinya pertanyaan ini, siapa yang telah mengangkat suaranya melebihi Rasulullah? Ini disampaikan setelah selesai sholat, apa ketika sholat? Kemungkinan besar menurut saya, ini diucapkan setelah sholat. Yang dilakukan itu adalah mengangkat kepala itu. Jadi pas, ya kayak kita kaget gitu ya. Ada orang baca, pas kaget terus, kayaknya aneh. Tapi untuk bertanya, itu setelah selesai baru, siapa, kan gitu. Dan tetap Rasulullah dirahasiakan sampai di sini ya, tetap dirahasiakan siapa dirahasiakan. Atau tidak penting kata Pak Didi ya. Ini bacaannya itu berarti belum pernah dicontohkan sama Rasulullah ya Ustaz? Iya. Oh, tapi kok dia bisa dapat ini gitu berarti dia karena ada anjuran secara umum. Anjuran secara umum itu apa namanya? Sebaik-baik bacaan adalah tasbih tadi ya. Pernah ya kita baca ya? Iya. Ya. Terus dia bikin kalimat sendiri ya, kan? Maka dia bikin kalimat seperti itu. Maka tadi saya sampaikan ada hadis itu yang disebut dengan hadis qauli, anjuran secara umum. Kemudian kadang-kadang ya Rasulullah memberikan salah satu contohnya gitu. Seperti contoh ya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wa sabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Dan bertasbihlah kepada Allah dengan tasbih yang banyak. Ya kan? Artinya itu kan perintahnya umum. Zikir apa zikir? Subhanallah zikir, alhamdulillah zikir kan gitu ya. Perintahnya umum, maka masuk ke dalam semua apa saja itu. Kemudian tasbih juga kan banyak redaksinya. Subhanallah, subhana rabbiyal a'la, subhanakallahumma bihamdika. Itu kan masuk bagian dari tasbih semua gitu. Maka itu masuk dari masuk bagian dari redaksi tasbih. Seperti mungkin saya kasih contoh lagi tentang Al-Fatihah yang beberapa kali kita singgung ya. Dalam Al-Quran kan disampaikan, ya kita disuruh membaca ketika sholat itu ayat yang termudah bagi kita, gitu kan? Nah Rasulullah mencontohkannya membaca surat Al-Fatihah. Tapi ayat yang termudah bagi kita itu ya beda-beda antara satu orang dengan orang yang lain, gitu. Pokoknya ayat yang termudah yang dibaca itu pokoknya Al-Quran yang paling mudah. Nah Rasulullah memberikan contoh ayat yang paling mudah itu Al-Fatihah. Tetapi ulama mazhab Abu Hanifah mengatakan ya itu kan contoh dari Rasulullah, kita boleh mengambil yang lain yang masih masuk bagian dari ayat. Kalau semuanya baca hadis yang tidak boleh gitu kan.
Habis baca iftitah kemudian baca hadis, ya nggak boleh karena nggak sesuai dengan perintah umumnya. Perintah umum kan, ya bacalah faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah bagimu dari ayat Al-Qur'an itu. Apa yang mudah? Ya terserah, apa yang mudah. Kan umumnya. Ya, oke. Oke. Ya. Mungkin bisa dilanjut Ustaz Imam dengan yang Oke, lain. oke. Yang bacaan berikutnya ya Ustaz. Iya, ada di hadis 8 itu mungkin. Boleh Penguat di lagi. scroll Pak Adi. 7 ya. 7 apa 8 Ustaz? 7 ya Ustaz? 7. Hadis 8 tadi di footnote, ada di footnote. Di footnote. Jadi kan Ada footnote hadis nomor 8, 236, 326. 326 ada 8, nomor 8 hadis ini diriwayatkan. ini. Nah, itu. Oke. Ini ada penguat lagi. Hadis ini diriwayatkan dari hadis Anas bin Malik. Wah, saya nggak baca Ustaz ya, nggak ada ini Iya. harokatnya. Pak Adi aja yang baca nih. Nanti nunggu Pak Bambang, Mas Andri. Oh iya, mana Pak Bambang? Pak Bambang udah belajar nih. Saya kan bahasa Arab tuh. Iya. Bahwa seorang datang dan menyelinap masuk ke dalam shaf dan masih dalam keadaan terengah-engah, lalu dia berkata, Allahu Akbar, segala puji hanya bagi Allah, pujian yang sangat banyak, yang baik dan penuh berkah. Setelah Rasulullah SAW menyelesaikan sholatnya, beliau bersabda, siapa di antara kalian yang telah mengucapkan kalimat-kalimat doa tadi, sahabat yang hadir pada dia membisu. Beliau bersabda lagi, siapa di antara kalian yang mengucapkan kalimat-kalimat doa itu, karena hal itu tidak mengapa. Maka orang tadi berkata, saya datang dan masih terengah-engah, maka saya mengucapkan doa itu. Beliau bersabda, saya telah melihat, yang tadi itu ya Ustaz ya, menembus langit itu ya. Betul. Lalu menyebutkan hadis yang tadi itu. Ya. Nah, ini tambahan lagi. Ada nggak perbedaan dengan redaksi sebelumnya? Tambahan keterangan terengah-engah ya kan? Terengah-engah ya. Ya, menyelinap ke shaf. Kemudian ada juga sedikit tambahan redaksi di sini. Allahu Akbar, ada Allahu Akbarnya. Kalau yang tadi sebelumnya itu kan subhanakallahumma bihamdika. Oh ya, Allahu Akbar kabiro. Kalau di sini Allahu Akbar saja. Ya. Allahu Akbar, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Artinya redaksi hadisnya sudah berbeda. Kalau yang tadi Allahu Akbar kabira wa subhanallahi bukratan wa asila. Hadis sebelumnya ya tadi Allah subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduk wa la haula wa la ilaha ghairuk. Jadi dari 3 hadis ini redaksinya sudah berbeda-beda. Maka tadi saya sampaikan, wallah alam, kalau saya lebih condong ini ada 3 orang yang berbeda, dengan 3 bacaan yang berbeda, gitu ya. Karena yang terakhir ini ada tambahan sedikit, tambahannya tadi, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya, kemudian perbedaan yang selanjutnya dari hadis yang kedua tadi, di sini orangnya tidak ngaku dan tidak ada sahabat yang ngasih tahu. Ya. Kalau yang kedua tadi kan sahabat ngasih tahu ya. Iya betul. Nah, siapakah yang telah mengeraskan suara ini? Lalu ada yang berkata, wahai Rasulullah, ini orangnya gitu. Ini orangnya Rasulullah. Kalau ini pada diem sahabat. Kalau yang ini pada diem, dia ngaku sendiri. Ya. Mungkin dia pertama mau ngaku tapi takut, wah ini bid'ah nih, nggak diajarin Rasulullah, tapi bikin doa-doa sendiri kan. Ya. Akhirnya Rasulullah menenangkan, tidak apa-apa, ngaku aja, tidak salah kan begitu ya. Akhirnya dia ngaku, kemudian ya tadi ya, ujungnya sama dengan apa yang disampaikan Rasulullah pada hadis sebelumnya. Jadi pintu langit terbuka. Oke. Jadi doa istiftah ini artinya ada kelonggaran ya Ustadz ya? Iya. Maka tadi ya ada kelonggaran karena yang penting dia itu pujian yang pertama. Kemudian yang kedua dia kemarin sudah kita singgung ya.
Bisa pujian, memuji Allah, kemudian pengakuan itu ya kan, wajah itu wajah aku pasrah, aku hadapkan wajah kan. Yang ketiga doa, Allahumma ba'id baini. Maka antara tiga itulah, kalau Allahumma ba'id baini itu kan berisi doa, ya Allah jauhkanlah antara aku dengan kesalahanku, ya kan. Kemudian yang kedua pengakuan, wajah tu wajah aku hadapkan wajahku, akulah termasuk orang yang muslim, ya, sesungguhnya sholatku, ibadahku, ini kan pengakuan. Nah yang ketiga berupa pujian yang kita baca terakhir ini, tadi kan pujian semua, alhamdulillahi hamdan katsiran. Maka wallahu alam, saya tidak bisa mengatakan kita boleh nggak kalau dengan pujian-pujian yang lain ya, tapi kalau menurut saya lebih baik dengan apa yang sudah ada di sini gitu. Ya, mencontoh yang sudah ada ya, Ustaz. Daripada ya untuk dikatakan tidak boleh juga, ya sahabat-sahabat juga bikin apa ya? Ya bikin redaksi sendiri-sendiri dalam memuji Allah kan begitu ya. Tetapi ya daripada kita bikin sendiri, perlu ngafalkan sendiri, ya sudah ngafalin aja yang sudah ada kan. Iya. Sama-sama susahnya gitu. Karena kita bikin sendiri juga saya rasa tidak bisa juga kan. Iya. Karena kita bukan orang. Ya sudah ngafalin. Hadis dari sahabat yang lain berarti ya. Di peristiwa yang sama kalau ini kayaknya ya Ustaz ya. Ini Anas bin Malik ya. Nah, yang pertama Ibnu Umar, yang kedua Abdullah bin Abi Aufa, yang ketiga Anas bin Malik. Kalau perawinya dari sahabat sudah berbeda tiga-tiga. Ya, dan yang menyaksikan ini ceritanya dari tiga sahabat yang berbeda berarti. Tiga sahabat yang berbeda. Bisa jadi, bisa jadi kejadian itu sama, Pak. Satu kejadian. Tapi kan ya tiga sahabat itu hadir di situ gitu. Tapi ketika menceritakan kan nggak bisa persis 100% kan? Ini lebih detail. Artinya seumpamanya antum dengan Ustaz Imam nih, dengan Pak Arif, Pak Didi kan. Pak Didi kan menceritakan tentang apa suatu kejadian yang ada di Hong Kong lah, yang sama-sama ngelihat gitu. Tapi kan bisa jadi ketika menceritakan itu kan ya ada redaksi yang beda-beda dikit gitu. Bisa jadi begitu yang pertama. Bisa jadi artinya itu sebenarnya kejadian yang sama, cuman ya ketika orang yang menceritakan itu ya bisa jadi ada tambahan, ada kekurangan. Nah, yang bisa jadi yang kedua, ini kejadian yang memang ada beberapa kali terjadi. Allah alam, maka ya gitulah. Jadi serunya belajar hadis, belajar agama itu kadang-kadang begitu. Nanti ujung-ujungnya wallahu alam. Kita habis pusing-pusing, wallahu alam. Tapi bisa dijadikan dalil ya, tetap. Ya. Karena perawinya sahih gitu ya. Iya. Artinya termasuk sahabat Anas bin Malik dan sebagainya itu tidak dalam rangka berbohong, tapi dia sesuai dengan apa yang dia ingat gitu ya. Nggak mungkin sahabat-sahabat berbohong. Bisa jadi redaksi itu disampaikan oleh perawi setelahnya gitu, Pak. Artinya ini dari Anas bin Malik itu kan sahabat yang menyaksikan. Tapi sampai ke Imam Bukhari kan ada beberapa tingkatan apa. Jadi dari Pak Adi menceritakan ke anak Pak Adi, anak Pak Adi menceritakan ke cucu ya kan. Cucu menceritakan ke cicit gitu. Nah baru nanti yang menulis kisah itu di bawah cicit antum kan. Nah dari antum A bisa jadi sampai ke itu kan mungkin ada sedikit perubahan redaksi gitu ya. Ada sedikit walaupun inti ya sama tuh. Intinya ada kejadian itu. Karena tadi dalam ilmu hadis membolehkan seorang perawi untuk membahasakan dengan bahasa dia. Yang penting tidak sampai menyeleweng. Ada nggak? Ada kadang-kadang itu yang dianggap salah. Maksudnya ketahuan dengan redaksi yang lain, dengan riwayat yang lain kan. Artinya begini, antum dengan Ustaz Imam sama-sama di Hong Kong, ya kan? Antum mengisahkan suatu kejadian yang sama. Antum menceritakan ke anak antum, Ustaz Imam ke anak Ustaz Imam, ya kan? Nanti sampai ke bawah. Ya. Artinya kejadian itu sama dikisahkan. Nah, nanti sampai di cicitnya Pak Adi, cicitnya Ustaz Imam, akhirnya dibukukan. Yang satu seumpamanya pembukunya adalah penulisnya, perawinya Imam Bukhari dari Pak Adi nih. Dari Ustaz Imam nanti yang membukukan ini Imam Muslim. Ya gitu ya. Terus redaksinya sama, walaupun ada sedikit-sedikit ya, kurang tambahan dan lain sebagainya, tapi intinya sama. Oh, berarti itu menunjukkan sama-sama benar. Tapi ada kadang-kadang itu yang berbeda gitu. Saya kasih contoh.
Di antara hadis itu ada mengatakan begini. Jadi ada 7 orang yang mendapatkan naungan nanti di akhirat, di padang mahsyar. Di antara salah satu dari 7 golongan itu adalah orang yang bersedekah dengan tangan kirinya dan tidak diketahui oleh tangan kanannya. Itu redaksinya ada di Sahih Bukhari. Kemudian dalam Sahih Muslim, di situ disebutkan orang yang bersedekah dengan tangan kanannya tidak diketahui oleh tangan kirinya. Kan sudah kebalik ya? Yang dari Bukhari tadi mengatakan sedekah dengan tangan kirinya sehingga nggak diketahui tangan kanannya. Yang Muslim sedekah dengan tangan kanannya tidak diketahui oleh tangan kirinya. Ulama kemudian mencoba untuk mengkaji, nggak mungkin dong orang sedekah dengan tangan kiri kan? Kita menurut keyakinan Rasulullah, kita disuruh untuk berbuat baik itu dengan tangan kanan, memberi, menerima dengan tangan kanan. Kalau tangan kiri untuk hal-hal yang kotor. Nah, dari sini kemudian ulama mencoba untuk menyimpulkan, oh, yang redaksi dari Sahih Bukhari tadi, dia nggak salah, tapi dia kebalik. Jadi perawi yang terakhir sebelum ke Imam Bukhari ini, dia menyebutkannya kebalik. Maka disebut hadis maklub. Bukan bohong, bukan, tapi mungkin namanya kan. Kadang-kadang kan kita mengucapkan sesuatu kan kebalik ya. Karena kalau tidak salah Pak Adi itu pernah menyampaikan itu kebalik gitu. Jadi apa ya? Apa dulu ada pernah saya agak-agak ingat itu. Jadi apa ya? Kebalik lah. Orang Arab itu dulu ada pernah. Saking dia bahagianya, dia dapat nikmat. Kalau dia mengatakan, ya Allah, aku Tuhanmu, engkau hambaku. Oh iya. Jadi ada dulu pernah kalau tidak salah Pak Adi atau saya lah yang salah gitu ya. Jadi menyebutkan sesuatu itu maksudnya bukan itu gitu, tapi yang terucap itu kebaikan. Orang Arab itu saking bahagianya, ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Duh, wah ini kan bahaya. Nah, ulama hadis mencoba untuk mengkaji. Oh, berarti yang di redaksi Imam Bukhari ini bukan salah hadisnya, bukan bohong. Tapi mungkin orang itu kebalik ketika mengucapkan itu. Imam Bukhari dia menulis apa yang dia dapatkan, gitu. Yang dia dapatkan begitu. Ternyata bisa dicek dari redaksi Imam Muslim itu ternyata dulu tangan kanan yang menginfakkan. Sama seperti sujud, kaki dulu atau tangan dulu. Ya kan? Ada hadisnya mengatakan bahwasanya jangan kalian seperti unta kan? Ya, jadi kalau sujud itu jangan seperti unta. Hendaklah kalian mendahulukan tangan kalian daripada lutut kalian. Sementara dalam hadis yang lain ada dikatakan Rasulullah itu kalau salat meletakkan kaki dulu baru kemudian tangannya. Oh, ternyata ada dicek. Oh, ternyata kalau unta itu bukan tangan dulu, unta itu kaki dulu kok gitu. Bersimpuhnya gitu. Ya, kakinya dulu gitu. Berarti itu hadis maklub. Jadi hadis yang mengatakan tangan dulu, jangan kalian seperti unta, ya hendaklah kalian mendahulukan tangan kalian daripada lutut kalian. Ternyata unta itu perbuatannya nggak begitu. Unta itu justru malah tangan dulu baru kaki dulu. Unta itu tangan dulu baru kaki dulu. Kalau kita nggak boleh seperti unta, berarti seharusnya kita kaki dulu baru tangan. Ala kulihat itu salah satu di antara contoh lah ya, bahwasanya ulama hadis itu saking sedemikian rupa ya, mengkaji hadis sampai hal begitu dikaji. Dan itu keunikan Islam. Nggak ada perkataan manusia yang dikaji sedemikian rupa sebagaimana perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka luar biasanya Rasulullah, perkataannya dikaji. Dan kalau saya pengalaman saya sendiri ketika belajar di Al-Azhar itu memang yang paling rumit itu belajar ilmu hadis, paling susahnya minta ampun. Kalau ngafal pun lebih pengen ngafal Quran daripada ngafal hadis. Redaksi hadis itu lebih susah, Pak. Belum ditambah dari kan, belum kita disuruh ngecek nama-nama orang, waduh, itu paling susah. Tetapi ulama-ulama kita dulu menghafal dari A sampai Z nama-namanya. Antum kalau buka saja Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, buku yang bukan ringkasan, yang asli. Antum baca dari itu aja udah pusing. Ya kan?
dari fulan. Aduh, mana hadisnya ini? Kadang-kadang hadisnya cuma 1-2 kalimat dari fulan. Ya, Rasulullah bersabda, sebentar. Itu dulu ulama kita menghafal begitu, luar biasa khidmah mereka kepada agama. Ya. Allahu a'lam. Oke, kita lanjut. Baik, kita lanjutkan pembacaannya. Pak Adi mau baca, silakan. Boleh. Yang ke-8 ya. Ini mau dibaca nggak Ustadz yang Salah seorang sahabat nih kayaknya masih lanjutan yang tadi ya. Iya. Ya, ini ada yang agak penting ini di 2327 ya, ada hadisnya. Walaupun nggak ada kaitannya, tapi mungkin kita bisa ini ya, bisa menjadikan tambahan pengetahuan ya. Apabila seseorang di antara kalian mendatangi sholat, hendaklah dia berjalan sebagaimana biasa dia berjalan, dan mengerjakan rakaat sholat yang dia dapatkan, kemudian menyempurnakan rakaat yang terlewatkan. Ini penting karena kadang-kadang sebagian kita kan ngejar ya. Wah, itu celana itu kadang-kadang belum dikembalikan ke bawah. Celana belum turun, ya kan? Habis wudhu nih. Jadi takut terlambat ini kan, terlambat 1 rakaat, celana belum turun. Baju ini masih lipatannya belum di ini kan. Ya kan, lari-lari engah-engahan. Jadi salah satu pelajaran dari yang tadi yang terengah-engah itu. Jadi kalau seumpamanya kita mau sholat, ya kita santai saja lah. Jadi wudhu biasa, kalau seumpamanya pun ada yang perlu dirapikan, kita rapikan dulu, nggak apa-apa kok. Nah, jadi rapikan dulu tangannya, bajunya, kakinya, celananya itu ya. Daripada kita sholat tapi dalam keadaan tadi. Kita aja kalau menghadap orang ya, menghadap presiden lah, menghadap gubernur lah, menghadap atasan kita lah. Itu aja nggak sopan gitu kalau tangan kita tuh masih pastikan kita rapikan dulu gitu ya. Ini menghadap Allah, kadang-kadang kita hanya karena ingin mengejar rakaat, kita tangan lengan ini masih ke atas atau kaki celana ini masih lipatan gitu. Maka lebih baik ketinggalan, tapi kita sempurnakan, pakaian kita rapi, kita benar-benar ya sudah siap gitu. Itulah hadis yang tadi ya. Itu tambahan nih tadi, tambahan maklumat. Ini yang ke-8 nih Ustaz. Ya, silakan. Bacaan segala puji hanya milik Allah, pujian yang sangat banyak, yang baik dan penuh berkah. Ini hadis yang sebelumnya kita baca. Oh, ini hadis yang sebelumnya kita baca. Iya, artinya redaksinya memang baru disampaikan, tapi dalilnya yang tadi barusan kita bacakan ada tadi. Oh, ini. Tapi kejadiannya hampir sama gitu dengan baca. Salah seorang sahabat memulai salatnya dengan doa ini, lalu beliau bersabda, ini masih sama ya, terkait dengan yang di atas tadi ya. Nah, ini juga ada tambahan sedikit, ya? Tambahan perbedaan komentar Rasulullah nih kan. Komentar Rasulullah di sini kan saya melihat 12 malaikat berebut mencatat kebaikan. Kalau komentar-komentar sebelumnya pintu langit terbuka kan? Iya. Terbuka kan ucapannya. Kalau ini malaikat. Kalau ini malaikat. Tapi doanya sama dengan hadis yang nomor 8 tadi. Allah Akbar, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Cuman nggak ada Allahu Akbarnya. Ya kan yang nomor 8 ini, nggak ada Allah Akbarnya. Oke. Kita cari yang ada bahasa Arabnya aja. Footnote. Ada di nomor 92329. Kata berani ini. Ubaidillah bin Umar, Ustaz. Junadah bin Salam dari Ubaidah bin Umar. Abdullah bin Abbas tuh? Abdullah bin Abbas. 329. Hadis 9 diriwayatkan dari. Oh, ini 329. Oh, ini. Hadis ini diriwayatkan dari hadis Abdullah bin Abbas. Beliau berkata, apabila Rasulullah SAW mengerjakan sholat al-lail, beliau mengucapkan doa tadi, menyebutkan doa ini. Doa berarti ini ada hadis fi'linya gitu ya. Tadi kan? Jadi ada hadis takriri dari sahabat, kemudian ada hadis fi'linya. Ternyata Rasulullah juga mengamalkan hadis ini.
Kemungkinan apakah Rasulullah dulu yang mengamalkan atau sahabat dulu yang mengamalkan? Gitu ya. Ini doa yang mana ya, Ustaz? Doa yang terakhir. Ini kan tambahan dari footnote yang terakhir. Ini lengkap. Oh, ini hadis ini yang diminta. Oh, hadis ini masih keterangan hadis ini ya. Antara Iya kan? Ini kan footnote-nya mengikut footnote yang bawahnya 220. 220 berarti footnote dari doa alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Jadi ini redaksi dari Ibnu Abbas. Nabi SAW satu kali pernah dalam tahajud itu membaca doa ini. Doanya mana? Doa yang itu tadi. Doa yang terakhir kita baca maksudnya. Jadi redaksi yang terakhir kita baca. Nah, kemungkinan besar ini kan berarti ada hadis takriri dibaca oleh sahabat, kemudian Rasulullah membenarkan. Gitu yang pertama ya. Kemudian Rasulullah setelah itu membaca doa ini. Artinya, boleh tidak Rasulullah itu mengikuti dalam tanda petik ya doa yang pernah dibaca oleh sahabat? Boleh saja. Jadi sahabat itu tadi ya, sahabat membuat doa, kemudian disetujui oleh Rasulullah, dibenarkan oleh Rasulullah. Kemudian setelah itu Rasulullah juga mencontohkan dengan doa itu untuk menguatkan bahwasanya doa itu boleh untuk dibaca. Gitu kan? Nah, di sini hadis Ibnu Abbas ini, dan beliau membacanya ketika salat malam. Ini berarti Rasulullah mengajarkan ya. Ya, artinya karena Rasulullah tahu keutamaan tadi, fadilahnya kan, karena Rasulullah yang mengetahui. Sampai 12 malaikat itu berebut mencatat. Sehingga Rasulullah mengamalkan dalam salah satu sholatnya. Boleh tidak? Boleh. Karena Rasulullah juga dalam beberapa kejadian, itu pernah ayat Quran itu turun atas apa ya? Disebut dengan muwafaqatu Umar. Jadi Umar itu pernah mengusulkan sesuatu, kemudian ayat Al-Quran cocok sesuai dengan apa yang diinginkan Umar itu. Umar itu mengalami beberapa kali. Jadi pernah Umar itu melihat istri-istri Rasulullah kan di awal-awal dulu kan nggak pakai cadar. Istri Rasulullah kan diwajibkan pakai cadar. Istri Rasulullah nggak pakai cadar. Kemudian pernah Umar itu melihat saya lupa nama sahabat, nama istri Rasulullahnya itu, entah Saudah atau siapa ya. Jadi keluar malam begitu. Akhirnya Umar tuh merasa kalau istri Rasulullah ini nggak tertutup wajahnya, takutnya diganggu sama orang-orang jahil. Kayaknya lebih baik kalau sebenarnya istri Rasulullah itu ditutup dengan hijab misalnya, dengan pakai cadar. Ternyata kemudian dalam masalah itu turun ayat yang memerintahkan istri-istri Rasulullah untuk memakai hijab, untuk memakai cadar. Jadi ada beberapa kejadian lah ya yang Al-Quran itu turun karena keinginan Umar atau karena redaksi atau karena usulan dari Umar bin Khattab. Oke. Terus ini Ya. juga dibaca nih, Ustaz. Ya, silakan antum cari yang Arab-Arabnya. Ini ada Arabnya. Oke. Dari At-Tabrani meriwayatkan hadis ini dari jalan Junadah bin Salim, dari Ubaidullah bin Umar, dari Abu Az-Zubair dengan lafaz beliau mengucapkan doa ini setelah bertakbir dan mengucapkan wajah tuh apa nih? Wajib. Ya, wajah tu wajih. Wajah lillazi fataras samawati wal ardi wardo. Hanifah muslimau Allahum. Ya. Allahumma. Yang penting gitulah. Alhamdulillah. Jadi pernah diriwayatkan Rasulullah membaca doa itu bersamaan gitu. Jadi wajah tu wajih, kemudian dengan redaksi yang lain tadi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Kemudian Allahumma lakal hamdu. Jadi ada tambahan-tambahan yang lain. Maka redaksi ini banyak betul redaksi
doa istiftah tadi. Jadi banyak riwayat dari sahabat. Kadang Rasulullah sama-sama dari sholat malam juga. Kadang Rasulullah sholat malam menggunakan ini, ya kan? Redaksi yang lain dari sahabat yang lain, dia melihat Rasulullah ketika sholat malam ternyata membaca doa yang ini, wajah tu wajhiyah tadi. Billadzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Kemudian Allahumma lakal hamdu. Ya, nanti ada doa lagi nih yang agak panjang. Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi. Itu yang ke-9. Ada berapa kalimat kemarin Ustaz? Totalnya? Apa Ustaz Imam? Redaksinya? Redaksinya ya. Ya, ini ada 9 ini. 9 yang terakhir berarti ya? Ya. Oh. Ini yang 9 ini ya. Wah, ini dibaca Arabnya nih. Mana nih? Arabnya nyambung dari sini ya. Allahumma hamdu anta nurus samawati wal ardi wa ma fihinna. Walakal hamdu anta qayyimus. Ini kayak habis sholat ini. Habis sholat tahajud, betul. Samawati wal ardi wa ma fihinna. Walakal hamdu anta malikul samawati wal ardi wa ma fihinna. Walakal hamdu antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa qawluka haqqu wa liqa'uka haqqu. Wal jannatu haqqu wan naru haqqu was sa'atu haqqu wan nabiyyuna haqqu wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqu. Allahumma laka aslamtu wa alaika tawakkaltu wa bika amantu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu anta rabbu wa ilaika al-makhir. Faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru wa anta ilaihi la ilaha illa anta wa la haula wa la quwata illa billah. Ya. Ini ternyata tadi Ustaz Imam ternyata di sini ada 11 redaksi. Jadi kita baru 9. Oh, sorry, bukan 11 malah ini 12. Ini doa setelah sholat tahajud kan Ustaz, bukan? Ya, dan ternyata dibaca juga oleh Rasulullah untuk doa istiftah. Nah, maka kita perlu baca hadisnya kan? Artinya supaya tadi ya keterangan 21. Keterangan ayat keberapa tadi? 22, 23, 24. Oh, ini tentang hadisnya ya. Wah, ini banyak banget keterangan hadisnya. Oke. Hadis ke-10 itu ada nomor 10 ya? Iya, ya. Hadis ini diriwayatkan dari hadis Aisyah radhiyallahu an, diriwayatkan dari jalan Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Beliau bersabda, artinya saya bertanya kepada Aisyah Ummul Mukminin, bacaan apakah yang diucapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila memulai salat al-lail? Beliau menjawab, apabila beliau memulai salat al-lail, beliau mengawali salatnya dan mengucapkan titik-titik, lalu menyebutkan doa di atas. Ya, doa di atas berarti doa yang terakhir kita baca. Artinya dari riwayat Aisyah ini berarti beliau juga membaca doa istiftah itu selain juga dibaca untuk doa setelah tahajud. Oke, itu selesai. Berarti kita sekarang masuk ke doa ke-10. Doa ke-10. Siapa ini mau bantu baca? Siapa ini? Wah, mati semua ini videonya. Tadi AB nyala. Pak Ghazali. Nasrian? Apalagi masa ini? Boleh saya. Oh, Pak Andri. Mas Andri ya. Oh, ini tadi
Oh, Mas Andi harusnya tadi Ini yang nggak harus ada ininya, yang nggak nggak ada ada harokatnya, Pak Andri. Yang Ini saya ada tahu harokatnya ini. ya itu. Jual ke situ nih. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma robbat biro ila wa miki ila wa israfil fatiros samawati wal ard alima ghaibi wasyahada anta takumu baina abadika fima kana fihi yahtalifun yahtalifuna dini lima tuflifa fihi min haqqi bi ismik innaka tahdi man tasya'u ila siratin mustaqim. Ya Allah, Rob malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil, pengatur langit dan bumi, zat yang maha mengetahui perkara yang gaib dan yang nampak. Engkaulah yang memberi keputusan bagi seluruh hambamu dari semua yang mereka perselisihkan. Tunjukilah aku dengan izinmu dari segala nyambung Pak. Yang diperselisihkan. Dari segala apa ini? Dari segala yang diperselisihkan itu kepada kebenaran. Karena engkaulah zat yang memberi petunjuk bagi siapa saja yang kau kehendaki ke jalan yang lurus. Ya, ini doa yang lain. Katanya ya menurut redaksi itu dibaca oleh Rasulullah SAW ketika sholat malam. Di sini ada hadisnya, hadis ke-11 itu ya. Mungkin bisa dilanjut, coba Pak Mas Andri atau yang lain. Ya, boleh. Hadisnya 11 ya. Hadis ini diriwayatkan dari hadis Aisyah juga. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tabrani dalam Al-Awsah dari jalan Yazid, dia berkata, Al-Asbaq menceritakan kepada kami dari Thaur bin Yazid, dari Khalid bin Ma, dan dia berkata, Robi al-Jurashi menceritakan kepadaku, dia berkata, saya bertanya kepada Aisyah, bacaan apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW sewaktu memulai salat al-lail dan doa al-iftitah yang mana yang beliau ucapkan? Aisyah mengatakan, lalu menyebutkan hadis ini. Ya, hadis yang tadi ya. Allahumma rabba Jibril. Jibril ini Jibril. Jibril juga disebut Jibril seperti Mikail. Nah, kan? Untuk menyamakan Jibril dan Mikail. Di dalam Al-Quran disebutkan kata Jibril. Ya, wa man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril. Tapi kalau Jibril disebutkan dalam hadis ini, maka kita boleh menyebut nama Jibril, boleh juga menyebut nama Jibril. Kalau Mikail, ya memang adanya Mikail. Ya. Kemudian Israfil. Nah, ini nama-nama malaikat yang ya kalau dalam akidah Ahlussunnah itu kan yang harus dihafal ya, di antara 10 malaikat itu. Nah, namanya di sini disebutkan sudah 3. Nama-nama yang lain ada disebutkan dalam hadis-hadis yang lainnya. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimul ghaibi wasyahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idnih innaka tahdi man tasya'u ila siratal mustaqim. Kalau seumpamanya tadi kan kita menyebutkan ada 3 macam ya, dalam doa istiftah itu. Macam pertama macam doa, macam yang kedua pengakuan, macam yang ketiga adalah pujian. Kalau dalam redaksi yang ke-10 ini, maka dia mengandung 2. Pertama, mengandung pujian. Wahai zat yang menciptakan langit, menciptakan bumi, maha mengetahui. Kan? Kemudian yang kedua, doa. Ihdini lima ikhtalafa fihi. Ya Allah, tunjukkanlah. Atau ya yang mana tadi? Ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idnih. Ya, engkaulah yang berkeputusan, tunjukilah aku dengan izinmu dari segala yang diperselisihkan itu kepada kebenaran. Karena engkaulah zat yang memberi petunjuk. Ini penting untuk kita baca. Apalagi sekarang ini banyak mungkin ya pendapat-pendapat yang kadang-kadang membuat kita bingung mana yang benar, mana yang salah gitu. Nah, ini Rasulullah mengajarkan. Ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idnih. Tunjukkan kepadaku ya Allah perkara-perkara yang diperselisihkan dari kebenaran itu dengan izin Allah. Kita kan kadang-kadang menemukan ini apa sih, dari kelompok ini mengatakan tidak boleh, yang ini mengatakan boleh.
Ya, kita perlu baca doa nih, ya, supaya kita ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar mana yang benar. Nah, ini diantara redaksi lain dari doa istiftah nomor ke-10 ya, nomor ke-10. Ada hadis yang lain enggak? Oke, redaksi selanjutnya 11 nih. 11, halaman berapa Pak? Redaksi ke-11. Ini halaman 335. Beliau juga pada istiftah bertakbir 10 kali. Oh iya, ha. Tahmid sebanyak 10 kali, bertakbir sebanyak 10. Ya. Nah, kalau ini lebih gampang ya. 10 kali, 10 kali, 10 kali, dan mengucapkan istighfar sebanyak 10 kali. Berarti, apa tadi pertama? Takbir, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar 10 kali. Kemudian tasbih, subhanallah, 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 subhanallah 10 kali. Kemudian tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Nah, semuanya dibaca 10 kali. Gimana Pak Di? Setelah itu terus mengucapkan ini kan ya. Allahumma firli wahdini warzuqni wa'afini. 10 kali. Enggak sih? Enggak ada. Di sini ada. Ya. Itu ada. Beliau ucapkan itu sebanyak 10 kali. Ya, 10 kali. Oh iya 10 kali lalu mengucapkan Allahumma inni A'udzubika minad doiki Minadhiqi. yaumil hisabi. 10 kali juga. 10 kali juga ya? Ya, 10 kali juga dibaca. Ya. Jadi banyak macamnya ya. Kalau Rasulullah sendiri Ustaz, dalam sholatnya itu sepanjang sholatnya, beliau berganti-ganti atau bagaimana Ustaz? Ada riwayatnya enggak? Kalau dari redaksi ini kan berarti banyak yang beliau baca. Oh. Ini kan tadi sahabat meriwayatkan. Kan banyak yang hadis qauli kan? Hadis fi'li kan? Banyak yang hadis fi'li. Ada sebagian tadi hadis takriri, sahabat yang membaca. Kan? Tapi kebanyakan justru di sini hadis fi'li, artinya sahabat mengisahkan perbuatan Rasulullah. Kan begitu ya? Nah, Aisyah tadi kan, Rasulullah membaca ini. Ibnu Abbas menceritakan Rasulullah membaca ini. Berarti kalau dari sini, ya Rasulullah membacanya secara berganti. Ya, bukan bergantian ya, berbeda-beda. Kadang satu sholat membaca ini, dan kemudian itu sholat itu dilihat oleh Aisyah. Kadang sholat dilihat oleh Ibnu Abbas, ternyata bacaannya yang ini. Kebanyakan yang justru kita baca tadi itu hadis-hadis fi'li, mengisahkan. Ya kan? Aisyah ditanya, kemudian yang mengatakan Rasulullah kalau sholat malam baca doa ini. Bahkan dari riwayat Aisyah sendiri kan ada beberapa redaksi tadi kan? Beda tadi ya. Dari redaksi Aisyah. Berarti Rasulullah sendiri ya berbeda-beda membacanya itu. Ya kalau kita belajar gini jadi nggak kaget kalau ada orang lain baca beda ya. Betul. Kalau dulu kita belajarnya cuma satu, pas bergaul lihat orang lain beda kita agak gimana gitu. Kalau biasa baca Allahumma ba'id baini ngelihat wajah tuh udah, nah kan. Itu aja. Yang biasa wajah tuh ngelihat ba'id baini aja, aduh kan. Oh ternyata ada 12 nih. Yang 12 itu panjang-panjang lagi. Iya. Yang mana aja boleh kan Ustaz? Nah, mana aja boleh. Mana aja boleh. Mana aja boleh, ya mana yang kira-kira menurut kita lebih mudah ya. Karena Islam ini kita boleh mengambil yang mudah, yang nggak boleh itu mengambil yang enak-enak. Kalau ngambil yang mudah-mudah ya nggak masalah. Ya cuman semuanya ini mau yang paling simpel tadi kan. Ya mana subhanakallahumma bihamdika wa ta'ala jadduka. Ya kan? Atau Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar kabar tadi. Tapi ada tambahan doanya yang agak panjang. Nah, ini yang ke-12 nih kayaknya lebih pendek. Kalau buat 3 kali. Malakuti wal, ya itu pendek gitu. Nah, ini ya doa ini ya. Malakuti wal kibriya wal azamah. Mungkin pendek ya. Ya kalau kita mengejar pesawat ya itu kan
Baca yang ngantar. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar 3 kali. Dzul malakuti wal jabaruti wal kibriya wal azamah. Tapi perlu ngapal lagi karena kita belum hafal kan. Perlu penyesuaian. Perlu penyesuaian. Ya. Kalau buru-buru gitu langsung baca Al-Fatihah aja nggak apa-apa juga kan Ustaz? Ya, ada masalah. Nah. Boleh. Cukup baca Al-Fatihah aja misalnya gitu. Yang wajib kan Al-Fatihah. Ya, boleh, boleh. Silakan Bapak-bapak, ada yang bertanya seputar doa istiftah. Kesimpulan umumnya sepanjang ada contohnya ini di antara 12 ini silahkan gitu ya. Betul. Jangan kaget kalau ada yang bukan Allahu Akbar kabirah. Kaget, jangan katakan kalau enggak bait-bait ini gitu ya. Ya. Bahkan kalau menurut saya, wallahu a'lam lah. Ini menurut saya secara pribadi, tapi ya antum nanti silakan ditimbang-timbang lagi. Apapun zikir, apapun tasbih, apapun ini boleh untuk dibaca. Gitu ya. Karena tadi Rasulullah memberikan contoh banyak ini berarti kan memberikan kebebasan ya. Yang penting pujianlah kepada Allah untuk istiftah itu. Maka kita muji dengan cara bagaimanapun. Karena Rasulullah pun tidak selalu membaca dengan doa yang sama ya. Itu betul. ya. Betul. Tapi ya tadi ya tetap kita perlu hati-hati juga. Cuma kalau kayak kita ini kan mengarang kalimat nggak bisa Ustadz ya. Itu tadi. Mengarang pujian gitu kan, apa merangkai pujian dalam bahasa Arab gitu kan. Nggak ngerti kita kan. Jadi betul. ya pilih saja. Kecuali kalau ustadz-ustadz ulama-ulama gitu kan. Kalau dulu kan levelnya sahabat ya. Betul. Gitu. Nanti tahiyat juga nanti ada banyak redaksi, ya kan? Ya dengan ini ya kita tahu lah kan. Jadi ya ternyata Rasulullah tuh banyak memberikan contoh sehingga dengan itu banyak alternatif. Yang mau panjang monggo, yang mau pendek monggo, gitu kan? Rasulullah kadang-kadang ngasih yang panjang ini ya, orang yang lagi semangat ibadah, nah tuh panjangin gitu kan. Orang yang lagi malas-malasan jangan sampai hilang sama sekali. Maka tasbih itu kan ada anjuran yang 33 kali, 33. Ada anjuran yang cuma 10 kali. Saya melihat ini ternyata cocok juga buat orang yang buru-buru gitu. Maka saya secara pribadi kalau seumpamanya ya pas sholat agak buru-buru mau ngejar apa gitu kan, atau di perjalanan, sudah jangan sampai hilang sama sekali dari zikir kan. Kalau 33 kali, 30 kali mungkin agak panjang. Ya, 10 kali, 10 kali, 10 kali. Jadi kita tetap dapat ibadah gitu yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ya Ustadz mau tanya di luar doa istiftah ini Ustadz. Kalau pergantian gerakan, kan kita misalkan ruku ini bacaan kan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, terus kan itu 3 kali. Cuma kita pas pergantian gerakan mau ke i'tidal, kita baru baca 2 kali pas ruku, terus baca yang ketiganya itu kita sambil i'tidal gitu loh Ustadz. Itu boleh apa enggak ya? Ya. Kalau secara bolehnya sih menurut saya enggak ada masalah. Artinya enggak sampai membatalkan sholat atau karena itu masih masuk bagian dari bacaan sholat. Gitu. Tapi kalau untuk lebih sempurnanya gitu ya, lebih afdolnya ya ketika kita dalam keadaan, karena yang disunahkan itu memang sekali saja. Kalau untuk bacaan subhanallah, subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal a'la, itu yang dianjurkan 1 kali. Artinya kalau 1 kali itu berarti sudah dapat sunahnya. Untuk 2 kali kalau semuanya tadi sambil itu, saya rasa dia nggak sampai membatalkan sholat ya kan, karena masih masuk bagian dari bacaan sholat. Ya. Ya kadang buru-buru jadi apa namanya bacanya sambil bergerak gitu nggak sadar. Nah, bagaimana kalau bacaan takbir intiqal, takbir perpindahan? Nah, mungkin kadang-kadang karena saking buru-burunya kita nggak kebaca kan, cuman gerak aja gitu. Takbir intiqal tuh ya kan seringkali juga gitu ya.
karena saking buru-burunya. Itu juga tidak masalah karena takbir itikol itu sunnah. Takbir perpindahan itu tidak wajib, yang wajib adalah takbiratul ihram. Sehingga ketika perpindahan gerakan kita tuh nggak baca takbir juga tidak masalah. Tidak sampai membatalkan. Ya. Oke. Untuk pembacaan kita cukupkan kali ya Pak Adi ya, Ustaz ya. Kita lanjutkan tanya jawab, nanti yang bacaan sholat. Ini kira-kira butuh berapa kali pertemuan lagi ya Ustaz ya? Nah, enggak tahu juga. Masih banyak ya. Kalau sampai akhir nih, nah ini alhamdulillah. Oh itu ini pun baru jilid 1 ya? Iya. Atau nanti diseling-seling atau gimana? Iya, betul diseling-seling bolehlah. Nanti saya nanti ya, komunikasi sama Pak Adi dulu. Siap. Kita cari tema lain ya. Diselang-seling ya. Ya agak panjang ini. Ini yang bukunya yang kita baca ini ternyata baru jilid 1. Memang dia banyak footnote-nya sih, tapi mungkin nanti ya beberapa footnote kita skip. Yang penting kita baca yang Arab-Arab aja kan. Yang penambahan-tambahan hadis. Ini belum baca Al-Fatihah nih baru tak mau. Sholat. Baru istiftah. Tapi teman-teman silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya. Silakan. 12. Mau langsung, selama ini masih ada yang ragu di bacaan atau gerakan apa, bisa langsung nggak apa-apa sih. Kita ditambah lagi bacaannya nih, biar agak dapat. Kenapa Pak Adi? Kita ditambah lagi mungkin. Oh ini Kagum ya, tinggal 15 menit lagi. Iya, tinggal 10 menit. Saya mau tanya nih. Oke, silakan Pak Andri. Silakan, Pak. Ini kalau untuk bacaan kalau sujud sahwi itu ada juga di sini. Apa yang baiknya dibaca ya? Sujud sahwi. Iya. Saya belum sampai di akhir ini untuk buku ini. Sujud sahwi bacaannya biasanya subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Sebagian membaca subhanallah sebagaimana bacaan biasa. Seingat saya, karena saya belum baca sampai akhir lagi. Seingat saya kalau di buku ini, nah penulisnya kan Syekh Albani ya, itu lebih menganjurkan untuk membaca sebagaimana bacaan sujud biasa. Jadi subhana rabbiyal a'la. Oke. Tapi kalau 3 kali juga Ustaz. Iya, nggak harus 3 kali, boleh 3 kali, boleh sekali juga cukup. Oke. Iya. Tapi kalau menurut saya tentang sujud ini dia istilahnya lebih longgar gitu. Maka boleh sujud dengan tadi ya, dengan sajad subhanalladzi la yanamu wa la yashu, boleh dengan bacaan tasbih kita atau bahkan dengan tasbih biasa subhanallah gitu sudah bagian dari sudah dianggap sah sujud sahwi. Oh iya. Tapi nanti sambil kita pastikan kalau semuanya nanti kita melewati ya. Seingat saya sih karena saya dulu bacanya agak lama, belum saya ulang sampai akhir lagi. Iya. Kalau satu lagi Ustaz, kalau ketemu ayat sajdah itu kan kita sujud juga. Itu juga bacanya apa itu? Baiknya. Nah, itu juga sama. Ya, sebagian riwayat mengatakan doanya itu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Dia yang banyak diamalkan oleh umat Islam. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Tapi sebagian ulama mengatakan hadis ini kurang kuat. Sehingga kalau sujud ya bacaannya sebagaimana kita sujud sholat. Pokoknya semuanya sujud, bacaannya sebagaimana kita sujud sholat gitu. Itu ya. Karena menganggap dalilnya itu kurang kuat. Iya.
Tapi kalau saya secara pribadi, selama ada dalilnya walaupun kurang kuat, ya kita pakai dalil itu. Tapi ya itu pilihan. Maksudnya pilihan itu longgar saja. Mau subhanallah saja, subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal a'la, atau sajada wajhiya lilladzi khalaqahu tadi, ya kan? Kalau kita hafal, kita baca yang itu. Kalau kita tidak hafal, yang penting ada bacaan tasbih. Apapun bacaan tasbih itu, silakan dibaca. Satu lagi sujud syukur. Sujud syukur sama dengan sujud tilawah bacaan. Oh. Nah, sujud syukur sama dengan juga boleh subhanarabbiyal a'la juga ya. Iya. Sama kayak saya pertanyaan Pak Adi. Apa? Iya. Karena ketika sujud itu kan yang Iya. bahan ketika di luar sholat ya. Betul. Sujud syukur ini sama hukumnya dengan sujud tilawah ya, persis sama. Yang beda sujud sahwi. Iya. Kan sama dilakukan seketika itu tanpa harus wudhu dulu ini itu ya. Usahakan tapi berwudhu dulu ya. Dalam keadaan Ya, kalau seumpamanya memang ya kita dalam keadaan sholat kan pasti wudhu. Tapi kalau seumpamanya dalam keadaan tidak pun tidak masalah. Bagian ulama bahkan mengatakan tidak harus menghadap kiblat. Gitu. Dan sebagian mengatakan tetap harus menghadap kiblat selama mampu untuk melihat menghadap kiblat. Kayak Muhammad Sholah itu kan ya nggak tahu dia ngadap kemana kan. Tiba-tiba sujud gitu aja. Karena memang ya tadi ya nggak seketat sholat gitu. Kalau kita sholat kan harus menghadap kiblat. Tapi ada sebagian ulama yang mengharuskan menghadap kiblat karena dia hukumnya sama persis dengan hukum sholat. Jadi dia harus punya wudhu, dia harus mengawali dengan takbir, gitu ya. Dia kemudian harus menghadap kiblat, kemudian nanti tetap salam gitu. Tapi sebagian yang lebih ringan nggak. Pokoknya yang penting sujud aja. Maka dia nggak pakai salam, bahkan nggak perlu takbir gitu, nggak perlu takbir dulu Allahu Akbar kemudian baru sujud kan. Jadi langsung aja sujud aja, takbirnya tuh dengan sujudnya itu. Dan setelah baca subhanarabbiyal a'la atau tadi boleh bacaan bebas setelah itu, karena mengungkapkan rasa syukurnya tadi itu misalkan syukur. Nah, wallahu alam sih, saya tidak bisa mengatakan boleh atau tidak. Saya belum pernah mendapatkan itu. Tapi kalau pakai pilihannya misalkan dapat berkah apa syukur. Kalau pakai dalil yang umum, Pak, dalil yang umum ya. Dalil umum kan mengatakan bahwasanya waktu yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud. Sujud ini kan nggak harus sujud sholat tadi itu. Maka sujud apapun kan berarti kan sujud ini pun boleh baca doa gitu kan. Kan sujud. Dalam hadis itu kan disebutkan dalam keadaan sujud. Sujud apa? Sujud apapun. Sujud sholat, ataupun sujud syukur, ataupun sujud sahwi, ya kan? Apapun sujud yang karena disebutkannya sujud aja. Iya. Wallahu a'lam. Nah, Ustadz, saya kadang melihat ada orang yang habis zikir gitu kan, habis sholat, terus zikir, habis zikir selesai, sebelum dia beranjak pergi, dia sujud lagi tuh, sujud doa gitulah, kayaknya doa sih. Nah, itu gimana itu kayak gitu satu hukumnya, Ustadz? Iya, ini juga sama. Saya nggak bisa mengatakan itu tidak boleh karena itu sudah di luar sholat. Ya kan? Untuk mengatakan dianjurkan juga sepertinya juga nggak ada anjuran untuk itu gitu. Kita katakan tidak boleh kan sudah gerakan itu sudah bebas, orang mau ngapain aja terserah. Artinya orang itu ketika mau bangkit dari doa itu mau dia loncat, mau dia push up dulu kan, atau mau dia squat jam dulu ya kan tidak masalah gitu. Artinya untuk larangan dari sisi agama itu kan tidak ada. Tapi anjurannya juga tidak ada gitu. Artinya Rasulullah setelah doa dia sujud dulu itu tidak ada gitu. Kalau jalan tengahnya menurut saya nggak usah dibiasakan. Karena takut kalau kita membiasakan, kita menganggap itu bagian dari syariat, yang pertama. Yang kedua, takutnya nanti ada orang yang melihat amalan kita itu menganggap bagian dari syariat. Ya, hari ini orang kan tidak tahu kan, kita mengamalkan itu, oh dulu saya pernah melihat si Fulan. Padahal Fulan itu juga bikin-bikin. Gitu. Dia cuma pengen apalah supaya kan. Itu dia sujud dulu. Nah, orang lain yang melihat itu kan tidak tahu. Cuman ngelihat perbuatan si Fulan. Akhirnya dia juga melazimkan. Akhirnya nanti melazimkan generasi keberapa nanti dianggap itu sebagai syariat. Kalau orang nggak melakukan itu, dianggap
salah. Itu yang ditakutkan. Maka kalau seumpamanya kita mengamalkan, ya udah nggak usah, jangan dilazimkan gitu, jangan dilazimkan. Tapi untuk kita salahkan juga, ya kita nggak ada apa ya, nggak ada dalil untuk melarang itu, karena gerakan di luar sholat sudah bebas. Sama kayak orang salaman setelah sholat itu gimana? Ya sudah, orang kan selesai sholat, mau salaman, mau cipika-cipiki, mau apa ya terserah. Pokoknya sudah di luar sholat itu orang sudah bebas. Ketika sholat itu ditentukan gerakannya, ditentukan baca. Di luar sholat sudah bebas. Nah, gitu ya. Maka ketika kita, cuman yang nggak usah terlalu memaksakan. Kadang-kadang orang memaksakan nih salaman sampai belakang-belakang dia kejar tangannya kan. Nah, kita ada sebagian nih, kadang-kadang kita baru pikir subhanallah. Ini yang di belakang kita tuh udah ngadep ke sana sampai di apa disusurin lah ya untuk. Nah, kan terlalu berlebihan juga, ganggu orang doa. Tapi kita salahkan juga enggak salah juga. Wallahu a'lam. Oke. Baik, ada lagi? Ya, Pak Imam. Pak Sudirman. Penutup. Boleh mundur sedikit ya, Pak Ustaz. Ya, silakan Pak Dirman. Silakan Pak Sudirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau pernah lihat ada orang yang takbir di awal, tapi tangannya itu sebelum dilipat tuh dia muter dulu tuh. Iya. Ya. Nah, kalau sempat saya tanya kenapa alasannya, ya dia seolah-olah entahlah itu betul enggak ya alasannya gitu. Maksudnya dengan asumsi bahwa pergerakan dari bumi lah atau apa gitu. Ada beberapa, tapi saya nggak tahu saya itu dalilnya dari mana atau seperti apa. Apakah pernah dengar Ustaz alasannya atau apa gitu atau dalilnya? Wallahu alam, saya tidak pernah itu ya. Memang kalau amalan sebagian orang pernah lihat, memang betul pernah lihat ya. Tapi untuk dalilnya atau hadisnya saya belum pernah menemukan. Dan yang kita baca dari awal kemarin juga nggak ada ya. Mungkin kawan-kawan yang ingat nggak ada juga. Jadi langsung meletakkan yang atas di kiri. Ada sebagian sahabat yang meletakkan yang kanan di bawah, yang kiri kemudian dibetulkan oleh pergelangan. Ada yang meletakkan yang kanan di bawah, kemudian dibetulkan oleh Rasulullah. Disuruh meletakkan yang kiri. Apakah jangan-jangan itu ya dia? Ini ada sama kemudian diputar gini, tapi dia muter-muter kan biasanya ya? Iya, dia muter sekitar satu kali putaran. Jadi dari tangan kiri di bawah, habis itu diputar ke kanan, ya, satu gerakan gitu. Tapi itu juga takbir pertama tuh. Kalau takbir kedua saya nggak terlalu merhatiin ya. Cuma rata-rata tuh takbir pertama itu. Takbir artinya takbir rakaat kedua, ketiga dan selanjutnya enggak ya? Itu mungkin karena lagi sholat ini. Nggak lihat ya. Nggak melirik ke kanan ya. Nggak melirik ke kanan. Cuma saya ingat kok itu awal aja. Itu dari mana ini ya? Karena ya kalau itu kan bukan tarekat ya gitu. Mungkin kalau tarekat kan biasanya rata-rata dari ada beberapa penampilan sih. Biasanya kan ya kalau orang tarekat emang bacaannya memang ada beda. Cuma kalau orang-orang yang takbirnya agak muter gitu tidak melihat ya, maksudnya saya tidak melihat dia mengikuti gaya tarekat sih gitu ya. Cuma nggak tahu apa dari ini. Ya. Iya. Allah alam. Nah, mungkin kadang-kadang begitu ya. Jadi kalau kita menemukan amalan-amalan yang mungkin tidak populer atau ya mungkin agak janggal kita. Kalau baiknya sih kita tanya dulu memang. Kita tanya kepada yang mengamalkan kan. Ya, kalau kita mau menvonis takutnya kita tidak tahu. Tapi kalau kita langsung mengikuti, takutnya dia juga nggak punya dalil kan. Iya, betul. Ya, saya pernah nanya itu, dia kan Allahu Akbar, dia meletakkan tangan kanan dulu. Puter ya? Kanan dulu baru dia putar gini. Karena tangan kanan di atas posisinya. Nah, jadi dia kanan duluan, tapi nanti diputar dulu jadi ke atas, kayak gitu. Tapi nggak sampai satu putaran ya, cuma setengah putaran. Iya, setengah putaran. Jadi dia alasannya kanan duluan nih, kanan nyampe duluan di dada.
Nah, tapi nanti diputar di bagian atasnya kayak gitu. Ya alasannya sebatas itu. Saya pernah nanya yang melakukan itu. Jadi mendahulukan yang kanan. Oh iya. Iya. Nanti kalau ngedip mata kanan duluan ya Pak Imam ya. Kalau alam sih nggak tahu juga ya. Ya. Terima kasih ya Ustaz. Iya, makasih Pak. Oke, cukup kali ya, Bapak-bapak. Ya. Pas ini sudah jam 11. Terima kasih Ustadz Johar. Minta kesediaannya untuk Ustadz bisa memimpin doa penutup. Silakan Ustadz Johar. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kajian kita malam hari ini telah kita selesaikan. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membawa kita kepada amal, bukan hanya ilmu informasi atau pengetahuan, ilmu yang mudah-mudahan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri majelis kita pada malam hari ini dengan berdoa memohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah limpahkan kebaikan, Allah hindarkan kita dari segala keburukan. Allah penuhi hajat-hajat keinginan kita. Kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجة يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا غفور ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang yang maha mengampuni segala dosa dan kesalahan. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan ibu bapak kami, dosa-dosa istri-istri kami, dosa-dosa anak-anak kami, dosa-dosa sahabat-sahabat kami, dosa-dosa saudara-saudara kami, dosa-dosa keluarga-keluarga kami. Ampunilah dosa-dosa ya Allah guru-guru kami. Ampunilah dosa-dosa murid-murid kami. Ampunilah dosa-dosa pemimpin-pemimpin kami. Ampunilah dosa-dosa masyarakat-masyarakat kami. Ampunilah dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami ya Allah. Jangan Engkau masukkan dalam hati kami rasa hasad, rasa iri, rasa dengki, rasa benci, rasa sombong. Bersihkanlah hati kami dari segala penyakit yang mengotori hati kami ya Allah. Allahumma ati nufusana taqwaha وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Ya Allah, berikanlah ketenangan dalam hati kami, berikanlah kedamaian di negeri yang kami tempati ya Allah. Hindarkanlah kami dari segala hal yang menakutkan kami, dari segala hal yang mengkhawatirkan kami, dari segala hal yang membahayakan kami ya arhamar rahimin. اللهم اصرف عنا البلاء والوباء والأمراض والأسقام والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة من بلدان المسلمين عامة. Hindarkanlah dari kami ya Allah, jauhkanlah dari kami ya Allah, selamatkanlah kami ya Allah dari bala, dari bencana, dari wabak, dari musibah,
dari penyakit, dan dari segala keburukan ya arhamar rahimin. Ya amanal khaifin, aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin, salimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin, najjina mimma nakhaf. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan wasi'a wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Karuniakanlah kepada kami rizki yang halal, rizki yang baik, rizki yang kau berkahi ya arhamar rahimin. Terimalah amalan ibadah kami ya Allah. Sehatkanlah jiwa dan raga kami ya Allah. Hindarkanlah kami dari segala penyakit ya arhamar rahimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Sembuhkanlah orang yang sakit di antara kami ya Allah. Wadawi jarhana wa jarhal muslimin. Obatilah orang yang terluka di antara kami ya Allah. Wataqabbal syuhada'ana wa syuhada'al muslimin. Terimalah amalan ibadah orang-orang yang meninggal di antara kami ya arhamar rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Karuniakanlah kepada kami, anak kami, istri kami, keluarga kami, zuriat kami ya Allah. Jadikanlah mereka sebagai orang-orang yang saleh dan salehah, orang-orang yang bermanfaat untuk agamamu, bermanfaat untuk negara kami, bermanfaat untuk umat manusia. Jadikanlah mereka sebagai pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang bermanfaat. Jadikanlah mereka sebagai kebanggaan kami ya Allah, penyejuk hati kami, penawar kegelisahan kami. Jadikanlah mereka sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Jazakallah Ustadz Johar atas ilmu yang disampaikan pada malam hari ini. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian yang sudah hadir pada malam hari ini. Insya Allah kita jumpa lagi pekan depan untuk kembali mengaji bersama-sama. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.